Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian tasawuf kita, kitab Mukasyafatul Qulub, bab yang ke-25 tentang zakat dan bakhil dan kikir. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah Ta'ala berfirman, janganlah orang-orang yang bakhil janganlah menyangka orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah datangkan kepada mereka daripada karunia-Nya, itu adalah lebih baik bagi mereka. Tetapi itu adalah keburukan bagi mereka. Akan dikalungkan di leher mereka apa yang mereka bakhil dengannya pada hari kiamat. Dalam ayat ini, para jamaah, Allah menjelaskan salah satu keburukan daripada sifat bakhil. Bakhil lawan daripada sakhawah, lawan dari dermawan. Kalau sakhawah dermawan, bakhil kikir atau pelit. Jadi orang-orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, baik dalam bentuk kewajiban ataupun sunnah. Dalam bentuk yang wajib namanya zakat, mengeluarkan harta yang wajib namanya zakat. Dan nafkah istri, nafkah anak yang masih kecil dan miskin, atau yang sudah besar tapi lemah, tidak mampu berusaha, dan nafkah orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi berusaha dan tidak punya harta. Itu adalah bentuk mengeluarkan harta yang wajib. Sedangkan yang lain adalah mengeluarkan harta yang sunat, sedekah-sedekah biasa. Nah, orang-orang yang bakhil, mereka berpikir bahwa harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah merupakan satu kebaikan. Dengan kata lain, mereka menyangka itu adalah rahmat Allah untuk mereka. Mereka mudahkan rizki, itu adalah kebaikan dari Allah. Tapi menurut Allah bukan. Pemberian harta dari Allah, Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan harta di dunia ini, kalau tidak dibarengi dengan Allah berikan taufik kepada mereka untuk bersifat dermawan, itu adalah keburukan sebenarnya kepada mereka. Jadi Allah mudahkan mendapatkan rizki tanpa Allah berikan dalam hati mereka rasa dermawan atau sifat dermawan, itu adalah keburukan. Jadi banyaknya harta
akan membuat mereka nanti, kata Allah, di akhirat, di hari kiamat, artinya setelah dunia ini kiamat, akan dikalungkan harta tersebut di leher mereka. Maknanya menjadi beban bagi mereka di akhirat harta yang dimiliki di dunia kalau tidak dikeluarkan haknya. Artinya kalau bersifat bakil. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa qala ta'ala wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Wa wailul lil musyrikin, dan wailun bagi orang-orang yang musyrik. Wailun ini bisa ditafsirkan sebagai satu jurang dalam neraka, dan juga sebahagian ulama menafsirkan wailun ini adalah merupakan sifat yang bermakna celaka. Artinya kalau kita tafsirkan dengan jurang dalam neraka, maknanya Allah siapkan satu jurang dalam neraka untuk orang musyrik. Kalau tafsirkan dengan sifat, orang musyrik adalah orang yang celaka. Orang musyrik yang dimaksud di sini oleh Allah, alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, orang yang tidak membayarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat. Allah menamakan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dengan musyrikin. Orang musyrik, menyekutukan Allah, orang yang menyekutukan Allah. Jadi di saat dinamakan dengan nama tidak baik, ini menunjukkan ketidaksukaan Allah terhadap orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin la yu'di zakata malihi illa walahu yaumal qiyamah syujja'a aqra hatta yutawwaku bihi unuqahu." Tidak dari seorang pun yang tidak menunaikan zakat hartanya, kecuali baginya nanti di hari kiamat Allah siapkan syujja'ul aqra. Syujja'ul aqra ini nama seekor ular yang sangat besar yang bentuk kepalanya pelontos. Ya. Syujja'ul aqra ini keluar dari neraka, kemudian yutawaku bihi unukahu. Maka ular ini akan membelit leher orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi ini ancaman. Ancaman terhadap orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi di saat kita tidak mengeluarkan zakat atau menunda-nunda zakat, ingatlah ada ancaman besar dari Allah dan Rasulnya. Allah menyebut dengan kalimat musyrik, sedangkan Rasul menjelaskan akan dililit dia oleh ular yang bernama syujja'ul aqra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsu khisalin ini batalaitum bihinna wa nuzilat bikum a'udzubillah an tadarakuhunna." Hai orang-orang muhajir, kata Rasulullah, 5 sifat, 5 macam keadaan, jika kalian ditimpa dengan 5 macam tersebut, dan kelimanya diturunkan kepada kalian, yang aku berlindung kepada Allah, kalian mendapatkan mereka, kata Rasulullah, lam yathur fahisyah fi qaumin qad. Tidak nampak perbuatan keji pada satu kelompok masyarakat, hatta yal'anu biha, sehingga mereka melakukan terang-terangan perbuatan keji tersebut, illa fasya fihimul auja allati lam takum fi aslafihim, kecuali Allah sebarkan di antara mereka itu berbagai macam penyakit yang belum pernah ada pada orang-orang sebelum mereka. Di dalam hadis ini
Rasulullah mengingatkan kita tentang 5 hal yang dihadapi oleh umatnya apabila mereka sudah melakukan 5 perkara. Yang pertama, apabila di antara umat Rasulullah ada kelompok masyarakat yang sudah berani melakukan fahisyah, perbuatan keji. Apa itu? Perzinahan. Apabila perzinahan sudah dilakukan secara terang-terangan, orang sudah berani menampakkan perbuatan zina, orang sudah berani menceritakan perbuatan zina, maka akibatnya kata Rasulullah akan Allah turunkan berbagai penyakit yang belum pernah ada pada orang-orang sebelum kita. Sekarang kalau bapak-bapak membaca dan mendengar atau melihat berita, ada penyakit masyarakat, sudah ada penyakit masyarakat sekarang, yaitu melakukan onani di depan umum. Dari Jawa ada beberapa kejadian sudah di kereta api, di pinggir rel kereta api, dan itu sengaja dinampakkan di depan umum. Artinya perbuatan keji itu sudah dilakukan secara terang-terangan. Tidak ada orang lagi yang melarang, tidak ada orang lagi yang berani melarang. Maka akibat untuk kelompok masyarakat itu besar. Orang yang tidak melakukannya pun akan ditimpa oleh akibat, yaitu Allah turunkan penyakit. Maka jangan heran, sekarang sudah banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada. Tapi karena kita tidak melihat dari sudut pandang iman, mungkin kita hanya melihat dari sudut pandang kesehatan, kita mengatakan bahwa penyakit itu mungkin karena faktor makanan. Karena faktor apa, pokoknya kita tidak melihat dari segi iman. Maka tidak kita kaitkan satu penyakit yang diberikan oleh Allah dengan maksiat. Padahal penyakit yang diberikan oleh Allah yang diturunkan kepada kita sangat berkaitan besar dengan maksiat. Salah satu contohnya ini. Mungkin corona atau sekarang penyakit lembu, PMK, penyakit mulut dan kaki. Juga mungkin salah satu perbuatan maksiat yang dilakukan oleh sebahagian orang di antara kita. Yang kita tahu mereka melakukan maksiat tersebut, mungkin di depan kita, tapi tidak ada lagi di antara kita yang berani melarang mereka. Akibatnya akan kita rasakan bersama. Allah turunkan berbagai macam penyakit. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil mu'nati wa jawri sultan. Dan tidak mengurangi mereka akan sukatan dan timbangan, kecuali akan ditimpakan kepada mereka itu, disiksa mereka itu bisinin, dengan krisis ekonomi yang bertahun-tahun, wasyiddatil mu'nah, dan besarnya biaya kehidupan, wajuril sultan, dan sultan pemimpin yang durhaka atau yang zalim. Perbuatan kesalahan apa? Yang kusul mikyal wal mizan. Kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat mengurangi sukatan, mengurangi timbangan. Ini sudah ada Allah contohkan, Allah berikan kepada kita kisah dalam Al-Quran tentang Nabi Syu'ib dan umatnya. Kalau kita baca Al-Quran, kita tahu bahwa di antara dakwah Nabi Syu'ib kepada umatnya adalah la tangkusul mikyala wal mizan. Jangan pernah kalian mengurangi sukatan dan timbangan. Mengurangi sukatan dan timbangan dosa besar. Jadi hati-hati kita yang berjualan. Baik jualan
dengan sukatan ataupun dengan timbangan. Bisa contoh kasus. Tanyo biasa munyo tablo boh timon tewan. Timon bruk kun tanyo jamun kan. Kamu tulis hinan padi kilau. Na pernah tatimang ada tablo tanyo na terus buhana. Banyak orang yang menimbang kembali tapi tidak seperti yang ditulis. Ada kekurangan. Ada kekurangan. Terserah sedikit atau banyak ada kekurangan. Ini adalah bentuk tangkusul mizan, mengurangi timbangan. Kita tidak mengatakan orang yang berjualan salah. Karena mungkin mereka menerima pun sudah tertulis. Uronyan wate gedrimong lagi nyan, uronyan wate mekat lagi nyanti konyan. Mungkin dari pun, dari dibeli sama petani sudah ditimbang tulis aja. Sedangkan boh timonnya mengandung air. Air itu bisa menyusut. Mungkin hari ini lebih banyak, besok bisa berkurang. Artinya besok dia akan berkurang timbangannya. Seharusnya setiap hari ditimbang, dirobah timbangan tersebut. Maka hati-hati kepada penjual. Sebenarnya orang-orang yang menjual itu setelah setiap hari melakukan dosa besar. Tapi mereka tidak sadar. Nyan sebagai contoh saja. Bukan berarti katanya yang hana mukannya hana dosa besar. Banyak yang lain. Cuma nyan contoh supaya kita mudah memahami. Di saat masyarakat sudah mengurangi, tidak ada orang yang melarang. Bahkan tanya yang belum hendak juk begah ayo timang le kembali. Male de tanya. Nyoda nak begah kah? Takut ikut menyo hana netem lagi yan ya belum balain. Takut ikut lagi yan. Hendak juk le ikut lagi yan ni tanya. Artinya terbiarkan. Sudah biasa demikian. Terserah. Pokoknya menyukai tulis hinan put 0,2 on. Kagak put 2,2 on. Walaupun ada memang kapah put hana le 0,2. Bayar seperti harga 4,2. Padahal yang kita terima 4. Akibatnya apa? Akibatnya 3 yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, ukhidu bisinin. Akan ditimpa kepada kita krisis ekonomi yang berjalan bertahun-tahun. Ini harga-harga sekarang semua mahal. Lumpuh mahal. Mulai dari minyak goreng mahal orangnya kan? Sampai orangnya undang mahal. Kapadit go peraturan pemerintah berubah, tapi harga minyak goreng belum mau berubah-ubah, masih tetap mahal. Tambah lagi dengan minyak bahan bakar menjadi mahal. Sekarang tambah lagi harga telur melambung menjadi mahal. Dan semua akan menjadi mahal. Sedangkan penghasilan masyarakat tidak bertambah. Ini ujian dari Allah sebenarnya terhadap kita. Jadi di saat kita merubah ini, orang-orang yang beriman itu tidak perlu kita melakukan menyalahkan pemimpin. Tapi yang penting apa kesalahan yang terjadi di antara kita. Itu yang kita perbaiki. Apa maksiat yang telah kita lakukan sehingga ini ditimpakan oleh Allah kepada kita. Tidak ada sesuatu yang berlaku tanpa ada campur tangan kekuasaan Allah. Apakah kita berpikir ini terjadi dengan sendirinya? Krisis ekonomi terjadi dengan sendirinya? Besarnya biaya kehidup terjadi dengan sendirinya? Tidak. Semuanya ini kehendak Allah. Dan Allah timpakan ini karena kecurangan kita. Di antaranya yaitu para pedagang kita telah berani mengurangi sukatan, telah berani mengurangi timbangan. Yang kedua, besarnya beban biaya hidup. Yang ketiga, juri sultan, kita dipimpin oleh raja yang jahat, oleh pemimpin yang jahat. Jangan harap lagi ada keadilan pada raja di saat kita masyarakat sudah berlaku curang. Curangnya raja sebenarnya disebabkan oleh curangnya masyarakat yang di bawahnya. Maka pernah para jemaah, di saat Sayyidina Ali diprotes oleh masyarakatnya, kenapa kepemimpinan Sayyidina Ali tidak sebaik kepemimpinan masa Khalifah Abu Bakar dan Umar dulu memimpin. Di saat Khalifah Abu Bakar memimpin, masyarakat tenang.
Di saat masa Khalifah Umar memimpin, masyarakat tenang. Tapi kenapa di saat Ali memimpin banyak sekali terjadi perpecahan antara masyarakat? Ali menjawab dengan jawaban yang sangat tepat. Sayyidina Ali menjawab, karena di saat Abu Bakar memimpin dulu, masyarakatnya adalah saya. Sedangkan di saat saya memimpin, masyarakatnya adalah kamu. Jadi masyarakatnya berbeda, maka pemimpinnya juga berbeda. Di saat masyarakatnya tidak baik, di saat masyarakatnya tidak benar, jangan harap akan muncul pemimpin yang baik dan benar. Jangan ada putar melumpur. Tapi di saat masyarakatnya orang-orang baik, orang-orang yang benar, pasti akan Allah pilihkan untuk mereka pemimpin yang benar. Jadi lebih baik dalam sudut pandang tasawuf, kita kembali melihat diri sendiri. Jangan melihat siapa orang lain, jangan melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi lihatlah apa yang telah saya lakukan dan apa akibatnya untuk kehidupan saya dan masyarakat sekitar. Kalau ada yang kita lakukan kesalahan, perbaiki. Jangan sampai orang lain pun ikut menanggung akibat karena dosa kita. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul mitra minas sama. Walaulal bahaima lam yumattiru. Dan tidak menegah mereka akan zakat harta-harta mereka kecuali muni'u, ditegahkan kepada untuk mereka mitra hujan dari yang turun dari langit. Seandainya bukan karena hewan-hewan yang melata di permukaan bumi, lam yumatiru, sungguh hujan tidak akan diturunkan lagi. Jadi yang membuat Allah menahan hujan tidak diturunkan sehingga sering terjadi kemarau, alasannya di dalam hadis ini disebut adalah yamna'uz zakata amwalihim. Mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Artinya tidak mau mengeluarkan zakat harta. Nah, jadi di saat orang-orang sudah banyak tidak mau mengeluarkan zakat, mungkin banyak sekarang, tapi kita tidak tahu. Banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Kita tidak tahu bahwa di sekitar kita orang tidak lagi mengeluarkan zakat. Atau mereka mengeluarkan tapi tidak dengan cara yang benar. Perhitungan nisabnya tidak benar, perhitungan haulnya tidak benar. Atau menunda-nunda pengeluarannya. Maka Allah berikan azab, yaitu Allah buat hujan tidak lagi turun. Tapi untung ada hewan-hewan yang melata. Allah kasihan sama hewan. Karena dosa kita, hewan pun ikut merasakan. Mati binatang dung gara-gara danyo hana timbayu jakun. Jadi pikir danyo sejarahnya kok hana masuk akal. Tapi kengakai yang pikir manga iman. Nyo ngakai Tuhan masuk nakai. Ngon iman mer pikir. Nyo tapi pikir ngon iman masuk. Kita tidak bayar zakat. Hewan ikut menerima akibatnya. Untung Allah bersifat Rahman, bersifat Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Allah turunkan juga hujan untuk supaya hewan-hewan tidak sengsara karena ulah kita manusia. Ini bagian dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Bahagian daripada nampak kerusakan di darat dan di lautan karena perbuatan tangan manusia. Yang selanjutnya, yang keempat, wala naqadu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallata alaihim aduwin. Oh, yang kelima wala naqadu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallata alaihim aduwun min ghairihim. Tidak meruntuhkan mereka akan janji Allah dan janji Rasulnya, kecuali Allah buat mereka dikuasai oleh musuh dari selain mereka itu. Jadi di saat kita sudah tidak menepati janji lagi dengan Allah dan Rasul,
sudah banyak melakukan kemungkaran, tidak lagi mengikuti perintah Allah, tidak lagi mengikuti perintah ajaran Rasulullah, maka di saat itulah kita akan dibuat lemah oleh Allah. Sehingga musuh kita, walaupun sedikit, akan menjadi terlihat kuat di mata kita, dan di mata mereka kita akan terlihat lemah. Tanya judul tu. Tapi terlihat lemah. Buktinya dalam bernegara, ya. Betapa banyak orang Islam di Indonesia. Ya kan? Tapi mampu diobok-obok Islam kita oleh hanya segelintir orang yang sangat sedikit. Mungkin karena kesalahan kita sudah tidak lagi kembali kepada Allah dan Rasul, tidak lagi kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal Allah mengatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika kalian berdebat, berselisih, paham tentang sesuatu, kembalikan lagi kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi tidak sekarang. Di saat bertambah banyak organisasi kemasyarakatan, bertambah banyak organisasi keagamaan, masing-masing organisasi itu ingin muncul ke permukaan sendiri dengan menjatuhkan organisasi yang lain. Apa saja organisasi? Yang betul sidro dulain mandum salah lagi katanya. Nyo tu salah saboh akibat. Lagi katanya akan ditimpakan oleh Allah, yaitu dikuasai oleh musuh dari golongan selain golongan kita. Nah, maka di saat kita sudah dikuasai oleh musuh dari golongan lain, fayakhudhu ba'da ma fi aidihim, maka musuh tersebut akan mengambil sebahagian dari apa yang ada pada kekuasaan kita. Dijarah hasil bumi kita oleh musuh kita. Icok hasil bumi katanya, ijuk gegop katanya hana ipermun. Ipegah ibi musuh sekian persen, tapi pengut. Ibi. Ipegah lah ibi. Pegah ada salah pemimpin. Padahal kan pemimpin yang salah. Kita masyarakat yang salah. Pegah ada pemimpin bangai. Nyan hae ipu juang. Nyan hae ipikir. Padahal kita masyarakat yang melakukan kesalahan. Karena kita sudah tidak lagi bersatu, tapi kita sudah saling menyalahkan, tidak lagi kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ma lam yahkum, ini yang kelima namanya. Wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan selama para pemimpin mereka, para pemimpin orang-orang muslim tidak mau lagi memutuskan hukum dengan kitab Allah, artinya Al-Quran tidak lagi dijadikan landasan hukum, tapi landasan hukum sudah yang lain, bukan lagi Al-Quran, maka akan Allah timpakan ja'alallahu ba'sahum bainahum. Akan Allah timpakan tragedi-tragedi apa saja di antara mereka. Maka sering terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak ada di dalam perkiraan. Baik peristiwa alam atau peristiwa-peristiwa yang lain. Anada tete kai laut, anada tete ka gempa bumi, ka angin kencang, ya kan? Macam-macam, ka rob, ka banjir. Apa saja bisa terjadi karena kesalahan yang kelima ini, kesalahan pemimpin. 4 kesalahan masyarakat, 1 kesalahan pemimpin. Tahu berat salah. Berat salah tanya masyarakat pemimpin. Put boh bertanya pubut, taboh pubut pemimpin. Tugas pemimpin adalah memastikan hukum yang berlaku di masyarakatlah hukum Allah. Tapi tidak mereka lakukan, maka Allah timpakan kepada kita masyarakat, yaitu tragedi-tragedi yang di luar perkiraan kita. Terjadi berbagai macam peristiwa yang tidak pernah kita perkirakan. Nah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabghadul bakhila fi hayatihi was-sakhiya inda mautihi. Sesungguhnya Allah marah terhadap orang yang bakhil di waktu hidupnya
dan terhadap orang yang dermawan ketika matinya. Ini dua-dua dimarah oleh Allah. Orang bakil Allah marah, orang dermawan pun Allah marah. Karena salah menempatkan kebakilan dan kedermawanannya. Yang tidak krit juwit panah, krit alaihim nyokun urang wajah. Berada krit bengeh oleh Allah. Karena pelit mereka di masa mereka hidup. Tapi kalau pelit di masa mereka akan mati, itu tidak dimarahi oleh Allah, tidak dibenci oleh Allah. Yang satu lagi, dermawannya ketika mau mati. Kena mati baru. Nyoku terukah, nyoku wakaf, nyoku yang cukup benci kepada Allah, cukup marah Allah kepada orang demikian. Kenapa? Karena segi fikih, orang yang masih hidup masih bebas menggunakan hartanya. Orang hidup, sehat badan, sehat pikirannya, waras masih, dia punya harta, hartanya bebas mau digunakan untuk apa saja. Maka dia bisa sebenarnya bersedekah. Baik sedekah wajib atau sedekah sunat. Tapi dia tidak mau mengeluarkan, tidak mau bersedekah, bakhil, Allah benci. Sedangkan orang yang hampir mati, yang sakit, kena mati, dia punya harta tapi tidak lagi bebas digunakan. Orang yang sakit, yang sakitnya diduga sampai mati, maka yang boleh digunakan hartanya cuma 1/3. Dari seluruh harta, 1/3. Kalau dari 100 berarti cuma 33,3,3,3,3,3 yang boleh dia gunakan. Berarti 66,6666 tidak boleh digunakan. Maka Allah benci kepada orang yang mau mati itu menggunakan hartanya. Baru nyo tawakaf ke masjid, nyo tajuk ke anak yatim, nyo tajuk ke daya. Padahal yang 2/3 itu hak ahli waris telah digunakan oleh dia. Maka dibenci oleh Allah. Makanya harus tukar para jemaah. Sifat ini harus ditukar. Agar kebencian berubah dengan kasih sayang Allah. Bakil di mana digunakan? Di waktu mau meninggal. Kena mati, nyaninan betifut bakil. Artinya bakil dalam makna tidak lagi sembarangan menggunakan harta. Gunakan harta sebagaimana yang diatur dalam ilmu fikih. Sedangkan dermawan, gunakan semasa kita hidup. Semasa kita sehat, harta masih banyak, pikiran masih waras. Nyan, berbagilah dengan sanak saudara. Bantu siapa yang butuh bantuan. Nyan baru disayang oleh Allah. Tanya udah pikir ke God, pakai urangnya. Nyan God hat, dia meninggal dah bukan. God hat dengkunyan. Wate kuno meninggal yang bina harta gu terukah mendung ni konya. Anak gu kubah mutina kana gu. Padahal nyan urung cilaga, ku God hat. Anak gu kubah kana gu mutina. Padahal Allah gu ingat. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Takutlah kamu akan meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi Allah mengajak kita untuk merasa khawatir. Kalau kita meninggal, keturunan yang kita tinggalkan lemah. Lemah dalam ayat itu maksudnya lemah ekonomi para jemaah, bukan ilmu yang lain. Karena ayat itu berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan harta. Jadi ayat berkaitan dengan harta harus kita terjemahkan harta. Jadi lemah ekonomi. Jadi jangan sampai kita meninggal, anak kita tidak punya harta apa-apa. Baik karena dermawan hartanya umuno kabeh dan terukah mendum, anak itu tanda pulih dan meninggal. Sehingga anak kita jadi pengemis, jadi peminta-minta, jadi beban bagi masyarakat. Itu yang harus kita takuti. Artinya Allah larang. Jangan sampai kita berlaku demikian. Jangan sampai dengan. Kalau jangan sampai demikian, berarti di saat seseorang telah sampai kepada masa sakit yang membawa nanti kepada kematian, maka dia tidak lagi boleh menggunakan harta sembarangan.
Artinya 2/3-nya bukan lagi hak dia dalam penggunaan harta. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak lagi boleh digunakan melebihi sepertiga. Jadi menyona rezeki, jino yu mentang sehat, muterukah laju, teka tuha, karap meninggai, hanali jud musedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la tajtami'ani fi mu'minin, al-bakhlu was-su'ul khuluqi. Kata Nabi, ada 2 sifat yang tidak akan pernah menyatu pada diri orang mukmin. Kalau 2 sifat ini ada, berarti dia bukan orang mukmin. Karena Nabi sudah jelaskan tidak akan bisa menyatu 2 sifat ini pada diri orang mukmin. Artinya orang-orang yang beriman tidak akan memiliki 2 sifat ini. Munya betul-betul iman. Man menyona tanging gepegah draw iman na tifutnya berarti kan mukmin. Pak mungkin Nabi salah. Yang salah goknya kan Nabi. Apa sifat itu? Bakhli. Yang pertama pelit, kikir, yang kedua su'ul khuluq. Berakhlak buruk. Lehkrit, akhlak buruk. Akhlaknya jahat lagi. Ini bukan orang mukmin. Orang mukmin dalam arti kata mukmin yang benar. Kalau yang mengaku-ngaku enggak apa-apa, silahkan. Yang mengaku-ngaku beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aqsamullahu ta'ala alla yadkhulul jannah bakhil. Allah bersumpah, kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang pelit. Nyo yang tak yo dulu barajama. Nyo ka ge mutumpah Allah hanggu bahli. Mutanyo pim nyo kata ta mutumpah kayo darobah. Gendong kaparat nduk yo kan mudosa. Nyo Allah mutumpah, nyo ka mutumpah. Sagai-sagai han ge betamong surga urung yang krit. Maka boh kritnya. Nah, nanti dukon pakon krit katanya barajama. Pakon krit katanya. Alasan katanya pakon krit pernah dijelaskan oleh Al-Hasan. Hasan Al-Basri di saat beliau ditanya, kenapa orang bisa menjadi pelit? Nyo penjelasannya. Su'ila Al-Hasan radhiyallahu an, ditanyakan Al-Hasan radhiyallahu an, qal beliau berkata, wa ayyarar rajul ma anfaqa talifan wa ma amsaka syarfan. Orang menjadi bakhil, menjadi pelit, kata beliau, karena seseorang melihat bahwa apa yang dia infakkan itu suatu kerugian, suatu kemusnahan. Sedangkan apa yang dia tahan itu adalah satu kemuliaan. Jadi rupanya sifat pelit ini muncul dari sikap hidup. Ya, dari sikap yang juga dipengaruhi oleh pengetahuan. Kalau orang itu punya pengetahuan yang menjadikan dia berpikir bahwa apa yang kita infakkan itu akan membuat kurang harta kita, lenyap. Menyota mentedekah malah abai harta ada, sedangkan menyota kubah-kubah kalau kita kumpulkan tidak kita bersedekah, harta kita akan membuat kita mulia, maka selamanya orang itu akan pelit. Padahal manakusa mimmalin bisadakah, tidak akan pernah berkurang harta dengan sebab sedekah. Kata Rasulullah, tidak akan pernah berkurang harta dengan sebab sedekah. Tapi kalau kita masih berpikir berkurang, maka itulah yang menyebabkan kita pelit. Wa aslul bukhli hubbul mal wa tulil amal wa khauful fakri wa hubbil walad. Sedangkan dasar modal untuk menjadikan seseorang itu pelit adalah yang pertama cinta harta. Yang kedua tulil amal, banyak angan-angan.
Yang ketiga, khauful fakri, takut menjadi orang miskin. Yang keempat, hubbul walad, terlalu cinta kepada anak-anak. Petbah sifatnya membuat orang menjadi pelit. Orang menyoka terlalu cinta kepada harta, susah ke putubit harta. Menyoka le angan-angan juga susah karena le rencana dengan hartanya. Olehnya menyokaya kegasin pih susah karena kepikin tu menyokong menterkahnya je takut hana tapule hana ngangkublonyo hana ngangkuplo je. Dan yang terakhir, kalau sudah terlalu cinta kepada anak juga susah untuk bersedekah. Takut hana pu gebi ke ane menyoka gitu harta. Maka boleh cinta kepada anak tapi jangan terlalu. Jut ia kegasin hanya untuk motivasi bekerja. Jangan sampai menghalangi kita bersedekah. Boleh kita memiliki angan-angan, tapi jangan terlena dengan angan-angan tersebut. Boleh kita cinta kepada harta, tapi jangan dimasukkan harta itu dalam hati kita. Biar saja harta di luar hati kita, sehingga tidak ada terikat antara kita dengan harta. Ya, para jemaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang menuhankan harta. Tapi Allah buat hati kita tidak sedikit pun cinta kepada harta. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.